Kita hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema, yaitu bersyukur untuk bangsaku. Seberapa saudara bersyukur untuk bangsa dan tanah air tercinta Indonesia ini? Jikalau saudara boleh menaikkan syukur atas apa? Sebagian ada yang berkata ada makanan yang sangat enak di tengah bangsa Indonesia ini. Ada banyak alam yang indah dan ada banyak hal yang lain dan tentu sangat banyak sekali jawabannya. Tetapi mari kita melihat bagian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat untuk kita bisa bersyukur atas bangsa kita. Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama 8 ayat ini. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, Mazmur 67 ini adalah merupakan doa sekaligus nyanyian. Jadi nyanyian di dalam bentuk doa atau doa di dalam bentuk nyanyian. Ada doa yang tidak dinyanyikan, tetapi ada doa yang dalam bentuk nyanyian dan dinyanyikan. Ada nyanyian bukan doa. Ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian ucapan syukur, ada nyanyian cinta, dan ada banyak nyanyian-nyanyian yang lain. Tetapi khusus pada hari ini kita akan belajar Mazmur 67, nyanyian yang berisi doa, permohonan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, doa ini atau nyanyian ini dimulai di ayat yang kedua, dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Nah kalau kita melihat lirik lagu, nyanyian atau doa, kita perlu pelajari sehingga tidak sekedar kita menyanyi. Ya. Nanti kalau mau belajar bisa langsung kepada Pak Sansan. Begitu ya kira-kira ya. Beliau sangat ahli di dalam membuat lagu, menuliskan lagu. Dan kita baru saja menikmati pujian yang ditulis oleh Pak Sansan. Oleh karena itu saudara kita melihat di sini. Kenapa si pemazmur menuliskan akan hal ini? Lalu maksudnya apa? Yang kita garis bawah di sini. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Nah apa maksudnya sih kalau kita dengar Allah mengasihani kita, Allah memberkati kita, kita akan sangat dengan mudah kita menerimanya, kita tahu apa yang dimaksudkan. Tetapi di sini dikatakan Allah menyinari kita dengan wajahnya. Bukankah saudara-saudara kita tidak tahan menghadap atau melihat wajah Allah? Kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-20. Dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jelas di sini saudara-saudara, di mana perintah Tuhan itu bahwa seseorang tidak akan tahan untuk memandang wajah Tuhan. Ya, begitu
Tuhan memandang wajah seseorang tersebut, ia tidak akan dapat hidup. Berarti ini sangat menakutkan sekali, bukan? Doa ini ya minta Tuhan menghadapkan wajahnya, lalu kemudian ketika dipandang, waduh, tidak dapat hidup berikutnya, selanjutnya. Nah, tetapi saudara-saudara, kita bisa menjawab begini, maka doa pemazmur ini sebenarnya terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang dikatakan di sini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan ini ternyata ucapan berkat, ya. Ucapan berkat yang Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberkati. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, kalau Tuhan akan menghadapkan wajahnya, menyinari wajahnya. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan di sisi yang lain juga berkata bahwa engkau tidak akan memandang wajahku. Nah, di sini kok kesannya saling bertentangan. Maksudnya apa begitu ya? Bagaimana mungkin dua perintah ini ketika disampaikan saling bertolak belakang? Jadi mana yang benar? Menyinari dengan wajahnya atau tidak bisa sebenarnya Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari dengan wajahnya. Nah, saudara, kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, di dalam terjemahan The Living Bible dikatakan begini, "Oh God, in mercy bless us. Let your face beam with joy as you look down at us." Saudara, ini artinya biarkan wajahmu itu berseri-seri dengan gembira saat kamu melihat ke bawah, ke arah kami. Terjemahan lain, New English Translation, "May God show us His favor and bless us. May He smile on us." Nah, ini saudara maksudnya. Biarlah Tuhan tersenyum. Jadi ketika kita mendapati kalimat yang dikatakan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, artinya Tuhan akan tersenyum kepada kita. Tuhan akan tersenyum untuk kita. Nah, senyum itu berkat atau tidak? Ya. Nah, saudara-saudara mungkin bingung, kalau Tuhan yang tersenyum berarti Tuhan yang diberkati oleh kita lalu dia tersenyum puas. Bukankah begitu? Tetapi tunggu dulu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat, merasakan Tuhan tersenyum itu juga berkat bagi kita. Suatu kali anak saya yang besar itu ada mini konser, main les piano, lalu kemudian dipanggillah dia. Sebelumnya dia sudah, papi mami nervous, ya, dia sangat nervous sekali. Ayo kamu bisa, begitu ya, Koko pasti bisa, kamu pasti bisa. Nervous papi mami, kita doa. Wah, saudara ya, anak nervous, papa mamanya ikutan nervous, gitu kan? Nah, saudara-saudara, ketika dia maju, wajahnya pucat begitu ya. Waduh, dak dikduk. Bukan hanya anaknya, saudara, kita pun yang nonton juga, waduh, ini bisa nggak? Jangan-jangan habis itu dia nggak jadi menampilkan lagu, tetapi kemudian langsung turun minta pulang. Waduh, kawat kalau seperti itu. Nah, kita sambil berharap di dalam hati, sambil kita tersenyum kepada anak saya, ya. Kemudian begitu dia melihat papa mamanya tersenyum, dia langsung ikut tersenyum. Kemudian dia langsung begini, wah, langsung confident-nya muncul. Confident-nya langsung muncul, dia langsung memainkan lagu. Kok rasanya lagu tadi itu waktu dimainkan itu cukup panjang, tetapi dia bisa confident sampai akhir dan kemudian mendapatkan tepuk tangan, lalu kemudian dia berikan hormat lagi. Wah, kita peluk selesai. Wah, luar biasa kamu. Gimana? Masih nervous? Ya sudah berkurang sih. Kira-kira begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, ini artinya apa? Ketika papa mamanya tersenyum, artinya ada penerimaan. Ada kasih yang disalurkan, yang dibagikan kepada anak itu. Dan kemudian ada pengakuan. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa melakukannya. Nah, inilah saudara definisi daripada Tuhan menyinari dengan wajahnya. Artinya ada kasih yang terpancar, ada penerimaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anaknya.
Namun saudara, si pemazmur ini tidak berhenti supaya Tuhan memberkati, mengasihani, bahkan tersenyum untuk umatnya, untuk setiap kita. Tetapi doa ini sangat God-center, saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Nah, perhatikan saudara, supaya. Nah, doa yang self-centered itu nggak ada kata supayanya di sini saudara ya. Tetapi ini doa sangat God-centered, sehingga waktu minta Tuhan kasihani kami, sinari kami dengan wajahmu, berkati kami, supayanya adalah supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa. Nah, saudara bisa perhatikan di sini, saudara, ini untuk kepentingan Tuhan. Jadi God centernya juga bukan hanya aku dan Tuhan. Dan saudara bisa perhatikan di sini bahwa God centernya adalah untuk segala bangsa. Wah, ini saudara sangat luar biasa sekali, ya. Dimana ketika kita itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan, dan bahkan bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk sesama kita, untuk orang lain bahkan yang belum kenal Tuhan. Di situ Tuhan mendengar seruan doa kita. Dan saudara, yang kita perlu perhatikan adalah mari kita melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di sini, saudara-saudara. Maka kalau saudara memperhatikan ya ciri-ciri atau kriteria doa yang God center di sini, mu-nya lebih banyak. Mu-nya lebih banyak. Saudara perhatikan yang warna kuning di sini. Dikatakan supaya jalanmu, saudara ya, jalanmu. Kemudian keselamatanmu, ada 2. Dan kemudian kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, ada 4. Kemudian semuanya bersyukur kepadamu, 5. Ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ada 7, ada 8. Kemudian kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dan kemudian tanah telah memberikan hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sudah kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 12. Ada 12 kata Allah, 12 katamu. Berarti ini betul-betul doa yang meninggikan Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk kepentingan Tuhan. Nah, selain mu di sini, saudara-saudara, juga ada kata yang sering kali juga diulang. Dan cukup banyak juga. Yaitu apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, segala suku-suku bangsa. Saudara, ini juga diulang, saudara-saudara. Itu dikatakan di ayat yang ketiga, dikenal di bumi. Di bumi itu seluruh bangsa. Lalu kemudian di antara segala bangsa, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur. Suku-suku bangsa bersuka cita. Kau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, suku-suku bangsa di atas bumi, bangsa-bangsa, sampai kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kalau saya hitung, kira-kira jumlahnya ada 10. Ya. Jadi 12 untuk Tuhan, 10 untuk bangsa-bangsa. Lalu kemudian saudara, kita itu kalau kita perhatikan di ayat 1, 2, kemudian 7 dan 8 atau kata kami, kita atau kami, itu hanya 6 kali disebutkan. Berarti paling rendah. Urutan tertinggi siapa? Tuhan. Lalu kemudian urutan kedua, ranking 2-nya adalah sesama atau bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Lalu kemudian kita. Nah di sini saudara-saudara artinya apa ketika kita bicara soal jalanmu dikenal. Itu ayat yang ketiga. Kemudian bersyukur kepadamu. Itu artinya biar. Supaya Tuhan itu dikenal, Tuhan dipuji. Bahkan bersuka cita dan bersorak-sorai ayat yang kelima. Biar Tuhan dinikmati. Takut akan Dia di ayat yang ke-8. Biar Tuhan dihormati.
So, biar Tuhan dikenal, dipuji, dinikmati, dihormati oleh siapa? Bangsa. Nah, ini menarik loh saudara-saudara ya. Bukan untuk kita loh. Supaya Tuhan justru dipuji, dihormati, dikenal oleh segala suku bangsa. Nah, saudara-saudara, kalau begitu saudara, bukankah kata kita ini menjadi tidak penting? Nah, kalau kata kita ini menjadi tidak penting, lalu mengapa pemazmur itu tetap menuliskannya dan dimasukkan di dalam satu perikop atau satu syair nyanyian ini? Kenapa si pemazmur tetap menuliskannya? Padahal supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan dipuja, dinikmati oleh seluruh bangsa, segala bangsa. Dan sudah disebutkan sampai 10 kali. Jadi artinya kita ini menjadi tidak penting. Bukankah kalau ayat ke-3 sampai ke-8 saja itu jauh lebih God center? Ayat 1 dan 2 dihapus. Demikian juga ayat 7 dan 8. Soalnya ayat 7 dan 8 itu ada kata kitanya. Wah, kalau misalnya ayat 3 sampai 8, saudara, ayat 3 sampai 6, saudara kalau dibacakan ini God center banget. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Selesai. Wah, ini God center banget ya saudara ya. Ini ya. Kalau ada perdebatan antara, lu kok ini terlalu banyak miminya, ya kurang mumunya saudara ya. Nah, di-cut langsung mu semua di sini. Ya ini benar-benar syairnya benar-benar hanya engkau, hanya Tuhan, hanya mu semua. Tidak ada kata aku dan kata kita. Nah saudara-saudara, kenapa si pemazmur tetap mencantumkan kata kita di sini? Ini yang menjadi poin yang sangat penting. Saudara, kita lihat Kejadian 12 ayat yang kedua. Saudara, dikatakan di sini kita ingat Allah pernah berjanji kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara perhatikan, engkau akan jadi berkat. Kemudian ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi saudara-saudara, di sini ide daripada penulis pemazmur ini, saudara penulis mazmur ini juga diambil dari Kejadian 12. Dia ingat perjanjian Tuhan dengan Abraham. Pengen menjadikan bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa lain lewat Abraham. Oleh karena itu kita melihat satu pola di mana ketika Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain, berarti harus lewat orang yang sudah mengenal Tuhan. Dengan demikian di sini Tuhan memberkati Abraham terlebih dulu. Kemudian Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Kemudian jadi berkat bagi bangsa lain. Terus demikian seperti itu sampai bangsa-bangsa lain itu juga menerima berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kata kuku kita itu tetap dicantumkan. Kenapa? Karena memang kita memohon agar Tuhan itu memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi saluran berkat buat mereka. Supaya Tuhan pakai kita dan keturunan kita untuk memberkati orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, itulah yang Tuhan rindukan. Agar bangsa Israel itu membagikan berkatnya kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kita tahu kenyataannya berkat yang diterima oleh bangsa Israel digenggam erat-erat. Dia nggak mau bagikan kepada bangsa lain.
Dia ngerasa bahwa mereka adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa lain, bangsa kafir. Mereka pasti tidak diterima oleh Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, berkat Allah menjadi stuck. Allah tidak tinggal diam. Ya, saudara, kita tahu dalam Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Artinya membereskan persoalan ini. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, karena Yesus Kristus itu kita hari ini merasakan panen berkat yang berlimpah. Sehingga bukan hanya berkat Tuhan ada di tengah bangsa Israel saja, tetapi betul-betul terpancar luas. Kita bukan dari bangsa Israel, tetapi berkat Abraham itu sampai kepada kita. Kita dari bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, namun akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan menanggung dosa kita. Bukan hanya umat Israel saja. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Mazmur 67 ini ditutup dengan ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama, dikatakan begini. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah, saudara, konteksnya pada saat itu Mazmur ini biasanya dinyanyikan pada peristiwa atau hari besar Pentakosta. Bukan Pentakostanya Kristen, tapi Pentakostanya orang Yahudi, di mana ada satu hari mereka siapkan untuk Thanksgiving. Ya, apa yang mereka sudah terima berkat dari Tuhan, mereka persembahkan begitu ya. Mereka persembahkan dengan tujuan ini ada berkat yang Tuhan berikan. Dan ketika mereka sama-sama panen berkat ini, suatu hari kelak ada panen rohani yang besar-besaran yang akan terjadi. Tuhan memberikan panen gandum kepada umatnya, supaya terjadi panen jiwa di antara segala bangsa. Tuhan memberkati secara jasmani kepada umatnya, sehingga supaya terjadi ibadah rohani di antara segala bangsa. Itu maksudnya ketika mereka mempersembahkan gandum panen-panen mereka kepada Tuhan. Bahwa nanti suatu hari kelak akan ada panen rohani yang sangat besar dan berlimpah. Nanti ketika Roh Kudus turun, Pentakostanya Kristen yang kita rayakan hari ini. Betul-betul bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga gereja-gereja Tuhan bermunculan. Dan akan ada banyak orang yang diselamatkan dari seluruh suku bangsa. Nah, ini saudara, ketika kita membaca dan merenungkan Mazmur 67 ini. Nah, kalau begitu saudara-saudara, apa kaitannya dengan bersyukur bagi bangsaku? Kita udah ngerti pembahasan dari Mazmur 67. Yang pertama saudara-saudara, bersyukur untuk bangsa karena kita bersyukur hadirnya kekristenan di bangsa Indonesia adalah jawaban doa Mazmur 67. Amin, saudara. Jawaban doa Mazmur 67 mereka seperti menubuatkan kapan itu terjadi. Ribuan tahun kemudian saudara terjadi. Dan hari ini kita bisa melihat penggenapannya di tengah bangsa Indonesia yang kita tinggali ini. Bangsa Indonesia adalah salah satu negara dengan suku terbanyak di dunia. Sensus tahun 2010 di Indonesia itu mencapai 1.340 suku. 1.340 suku. Saudara, ini satu bangsa 1.340 suku. Kemudian gereja-gereja terus bermunculan, hadir di pelosok-pelosok pedalaman. Saudara, artinya apa? Artinya terjadi panen rohani yang sangat besar di Indonesia. Dan akhirnya Alkitab diterjemahkan dengan bahasa-bahasa menurut suku mereka masing-masing. Wah, luar biasa saudara bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya mereka bisa kenal Tuhan, mereka mendengar dan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tetapi saudara memang belum sempurna. Kita tahu kita juga masih minoritas. Ada banyak masalah yang terjadi di tengah bangsa kita. Masalah izin bergereja juga tidak mudah. Dan itu ternyata berdampak juga dengan kekristenan kita. Saudara, kita tahu banyak hal, saudara, ketika kita hidup sebagai orang Kristen di tengah bangsa dan negara ini, saudara. Tidak mudah. Tetapi saudara, ketika kita tahu tidak mudah. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca Mazmur 67, itu sangat relevan dan mengena. Tugas belum selesai. Kita masih terus berharap bahwa Tuhan kasihani bangsa kami, Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan. Tuhan sinari, Tuhan, dengan wajah-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kiranya jalan-Mu dikenal di tengah bangsa Indonesia ini. Supaya keadilan Tuhan, supaya kedaulatan Tuhan terjadi di tengah bangsa kami. Saudara bayangkan kalau semua sudah jadi, semua sudah menjadi mayoritas dan semua sudah nyaman. Saudara, mungkin kita tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong bangsa kami ini. Saudara dan saya mungkin sedang bertanya-tanya nanti apa yang akan terjadi ketika nanti pemilu, lalu presiden yang terpilih bukan presiden yang kita favoritkan, begitu ya. Yang jelas presiden favorit kita ya sudah turun, sudah lengser begitu ya karena 2 periode. Nanti yang ke depan yang memimpin siapa, Pak? Saya juga bertanya, siapa Pak? Begitu ya kira-kira ya saudara ya. Lalu kita semua saling bertanya-tanya saudara-saudara. Dan ini masih ngeri-ngeri sedap. Nah karena masih ngeri-ngeri sedap ini saudara baca Mazmur 67. Saudara pasti bisa berdoa dengan hati saudara. Saudara pasti bisa doa sungguh-sungguh. Kalau prosesnya aja yang dari 2500 tahun yang lalu kemudian bisa sampai hari ini. Dan kemudian Roh Kudus memimpin gereja-gereja bermunculan hari ini, Tuhan melindungi umatnya. Saudara percayakah bahwa hari depan pasti Tuhan memimpin? Pasti. Kalau kita melihatnya hanya dalam kurun waktu 20 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan ini, saudara harus melihat bagaimana Tuhan merencanakan, menubuatkan hal ini terjadi sampai pada hari ini, saudara-saudara. Di mana Tuhan hadir di tengah bangsa kita, Tuhan memberkati umatnya, Tuhan menguatkan setiap kita, sehingga apa? Supaya Tuhan dikenal, dimuliakan, dan diagungkan di tengah bangsa kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus bersyukur? Karena justru kita banyak kesempatan menjadi saluran berkat di tengah bangsa kita. Amin, saudara. Kalau bangsanya sudah maju, bangsa sudah berkembang, bangsa sudah sangat-sangat aman, kemudian tidak ada kemiskinan, semuanya sudah mapan semua, saudara, kita akan sulit untuk menjadi saluran berkat. Justru di tengah mungkin bangsa yang kita alami ini banyak kendala di sana sini. Masih banyak angka kejahatan, masih banyak angka kemiskinan, masih banyak yang terbelakang. Saudara, kita bisa menjadi saluran berkat. Sehingga pola di dalam Mazmur 67 itu tetap terwujud. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat buat sesama kita. Dan ini bisa sangat terwujud di tengah bangsa Indonesia ini, saudara-saudara. Di mana banyak orang masih kekurangan, banyak pendidikan juga masih belum merata. Sehingga apa, saudara, keberadaan kita boleh Tuhan pakai dan menjadi cahaya yang bersinar terang untuk menyinari kegelapan di tengah bangsa kita. Nah, Tim Keller berkata begini, saudara-saudara. Apakah pekerjaan saudara
adalah bagian dari pekerjaan dan visi Allah. Kalau kita menjadi berkat, saluran berkat, maka seharusnya kegiatan pekerjaan kita harus menjadi pekerjaan dan visi Allah. Saudara, profesi saudara masing-masing Tuhan bisa pakai untuk menjadi saluran berkat. Saudara jangan kecil hati, Pak saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa menjadi saluran berkat. Saudara dalam profesi saudara masing-masing Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka. Gumulkan, pikirkan itu saudara di hadapan Tuhan. Nah kemarin saya sangat bersyukur saudara, saya bisa menghadiri pameran lukisan daripada saudara Oliver. Saudara pasti sangat familiar karena sudah pernah diundang ya untuk bersaksi begitu ya. Mamanya bersaksi bagaimana waktu mendidik anaknya dan kemudian kita bisa melihat hari ini begitu merayakan panen keberhasilan, kira-kira seperti itu kalau dengan bahasa saya. Bagaimana merayakan panen keberhasilan seorang anak yang berkebutuhan khusus, autis, saudara penderita autis. Tetapi dengan talenta yang Tuhan kasih, akhirnya tekun punya semangat untuk terus belajar. Dan orang tuanya penuh dengan kasih, dengan kesabaran mendidik anaknya. Dan kemudian bisa melukis, dan lukisan ini request dari gereja di luar negeri saudara ya. Dengan tema jalan salib. Bisa ditayangkan. Next. Ini gambar Yesus mungkin waktu pastor jatuh begitu ya. Saya tidak mengambil semua gambar. Next. Kemudian dipaku di atas kayu salib. Terus kemudian digantung. Dan kemudian kita diajak untuk melihat setiap gambar itu sambil berefleksi. Dan saudara bisa bayangkan kalau ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada orang yang gak suka sama kekristenan. Lalu kemudian dia hadir. Dan kemudian dia lihat gambar-gambar ini dan kemudian dia tersentuh. Saudara bisa bayangkan kalau keluarganya sedang dalam proses di ujung tanduk. Sudah menyerah, give up di dalam relasi mereka. Karena masalah anak yang tidak ada habis-habisnya. Saudara bisa membayangkan ketika dia hadir ke sini lalu kemudian dia mendengar kisahnya daripada orang tua, daripada Oliver. Bagaimana usaha mereka mendidik anak dari kecil. Untuk terus konsisten. Dan akhirnya mereka betul-betul bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah keluarga ini. Saudara ini pelukis yang sangat diberkati Tuhan dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi passion, yang menjadi pekerjaan saudara. Dan biarlah apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa.